Pada suatu saat Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya tentang dalam mimpinya ada 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud kepadanya. Setelah mendengar cerita itu, Nabi Yusuf dinasihati ayahnya untuk tidak memberitahu kepada siapapun, terutama kepada saudaranya. Saudaranya mendengar hal itu langsung merasa iri dan dengki. Lalu para saudara-saudara lainnya merencanakan hal licik untuk menjatuhkan Nabi Yusuf. Saudara-saudara berkumpul untuk merencanakan hal licik. Setelah sudah merencanakan hal tersebut, saudara-saudaranya meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf bermain. Di saat meminta izin kepada ayahnya tidak menyetujuinya. Tetapi karena para saudara-saudaranya membujuk ayahnya, akhirnya ayahnya menyetujui hal tersebut. Akhirnya Nabi Yusuf pun diajak main pada saudara-saudaranya. Untuk saat bermain tersebut ada sebuah sumur di tengah gurun pasir. Lalu Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur tersebut dan diambil bajunya untuk berbukti, dan bajunya dilumuri darah. Lalu para saudaranya pulang ke rumahnya dan menghadap ayahnya. Minta maaf pada ayahnya karena dengan alasan Nabi Yusuf diterkam serigala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Nabi Ilyas dan kaum penyembah berhala. Nabi Ilyas pertama kali diutus diperkirakan tahun 870 sebelum Masehi dan periode. Nabi Ilyas diutus di daerah Baalbek sebelah barat Damaskus, di mana penduduknya yaitu kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Namun kota Baalbek atau yang disebut juga dengan Baalbek berasal dari nama berhala yang disembah kaum Bani Israel. Berhala tersebut bernama Baal, yang merupakan patung terbuat dari emas. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Ta'ala untuk memerintahkan para kaum Bani Israel meninggalkan berhala dan menyembah kepadanya. Namun pada saat itu kaum Bani Israel menolak seruan Nabi Ilyas karena mereka lebih percaya kepada berhala. Mereka kemudian menantang kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ilyas untuk mendatangkan bencana sebagai bukti bahwa Tuhan yang disembah Nabi Ilyas benar-benar ada.
Bencana pun datang kepada kaum Bani Israel di kota Ba'labak. Bencana kekeringan yang telah merenggut nyawa satu demi bencana tersebut telah membuat kekacauan di kota Ba'labak. Binatang pun ikut korban dalam bencana tersebut. Setelah beberapa tahun, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa melanjutkan perjalanan kepada kaum penduduk Ba'labak yang putus asa karena bencana tersebut. Bani Israel pun berjanji bahwa mereka akan mengikuti perintah Nabi Ilyas. Akhirnya Nabi berdoa kepada Allah atas izinnya. Kaum Bani Israel terlepas dari penderitaannya. Mereka pun hidup dengan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu peristiwa terkenal yang pada zaman Nabi Musa alaihissalam adalah seekor sapi betina yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diabaikan menjadi surat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, meliputi riwayat Ubaidah menurut di kalangan Bani Israel adalah seorang kaya raya yang tidak mempunyai anak. Salah satunya ahli warisannya adalah anak saudaranya. Barangkali tidak sabar menunggu untuk mendapatkan warisannya, maka sang kemenangan membunuh pamannya. Kemudian malam-malam dia mengangkat dan meletakkan jenazah di depan rumah seseorang dari Bani Israel. Besoknya sebagian masyarakat menuduh pembunuhnya yang punya rumahlah satunya bahwa pembunuh. Yang lain menolaknya. Kemudian terjadilah perdebatan dan pertempuran seseorang mengusulkan agar mendatangi utusan Allah. Musa Jadi nggak gampang orang duduk begini tuh ngomong tuh susah loh. Kalian ini ngerasain kan? Ya nggak? Gampang apa susah? Susah, itu melatih mental namanya. Makanya hargai orang yang di depan. Itu harus biasa itu kayak gitu. Ya. Kalau kalian pas kosan ngomong atau siapapun lah, lagi di sekolah atau pacara, kepala sekolahnya ngasih tahu, kalian malah ngobrol, itu berarti kalian nggak menghargai orang di depan. Nanti satu saat kalian berada di depan, kalian digituin. Kalau cuma nggak didengerin mendingan kalau kayak tadi Rizky.
Kalau cuma kayak didengerin, Pak Ustadz juga nggak peduli kalian mau dengerin syukur, nggak punya masalah. Kalau kalian dengerin berarti ilmu kalian dapat. Kalau kalian nggak dengerin, kalian rugi sendiri. Pak Ustadz nggak rugi. Kan kalian udah datang jauh-jauh dari rumah kemari, niatnya belajar. Terus kalian ngobrol, nggak dengerin. Yang rugi siapa? Siapa yang rugi? Diri sendiri. Pak Ustadz mau rugi, nggak rugi Pak Ustadz. Pak Ustadz tetap dapat pahala, Pak Ustadz menyampaikan. Perkara kalian dengerin apa enggak itu urusan kalian sama Allah. Yang rugi jadi siapa? Diri sendiri apa Pak Ustadz? Ya. Makanya dibiasain tertib, ya, dibiasain tertib. Waktunya ngaji, waktunya ngobrol. Di rumah mau ngobrol, mau main, jungkir balik, ya, mau freestyle. Terserah. Waktunya ngaji ya serius. Ngaji paling cuma sejam 2 jam. Di rumah kan bisa udah berjam-jam ya kan, depan HP, main TikTok. Tadi cerita siapa tadi yang pertama? Rizky. Cerita tentang Nabi Ilyas ya. Nabi Ilyas yang melawan atau memerintahkan kepada kaumnya yang berdoa untuk berhenti. Ya. Jadi Ba'labak itu salah satu nama berhala yang kemudian menjadi nama desa. Kalau sekarang itu kalau nggak salah daerah Yaman. Daerah Yaman di sana. Nah disitulah tempat Nabi Ilyas dulu bersama kaumnya yang tadi diceritain sama Rizky itu. Ya memang nabi-nabi terdahulu hampir semua umatnya, ya, hampir semua umatnya itu membangkang, durhaka, hampir semua umatnya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ketika di Mekah saja, ya kan, banyak yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Baru pas ketika Nabi Muhammad di Madinah mulai banyak yang mengikuti Nabi Muhammad. Waktu Nabi di Mekah itu belum banyak, belum nyampe ribuan orang, paling baru puluhan doang. Ya. Sayyidina Umar itu masuk Islam ketika orang Islam di kota Mekah yang masuk itu baru 40 orang. Bayangin, pengikutnya baru 40, sementara yang memusuhinya Nabi Muhammad ya, yang memusuhi Nabi Muhammad itu banyak banget. Baru ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah baru dia mulai banyak, beratus, ya, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Sampai sekarang itu miliaran. Konon sekarang itu penduduk dunia itu 6 miliar. Penduduk dunia di seujung dunia ini penduduknya 6 miliar. Dan 2 miliar itu adalah orang Islam. Ya, yang sekarang itu 2 miliar itu orang Islam. 4 miliarnya macam-macam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha, ya, ateis, nggak punya Tuhan, banyak. Tapi orang Islam sendiri sudah hampir 2 miliar. Ya. Jadi lagi-lagi memang umat-umat terdahulu itu hampir semuanya membangkang. Ya, dibilangin susah. Ya, Nabi Ilyas, termasuk juga Nabi Isa, ya, yang diceritain sama Sipa tadi itu. Terus juga Nabi Nuh, ya banyak lah yang kemarin ceritain. Nah untuk Nabi Isa itu, Nabi apa tadi Sipa? Nabi Musa ya. Nabi Musa itu ketika Nabi Musa dipinta sama orang kaumnya untuk menginvestigasi, tahu nggak investigasi? Membuka penelitian tentang seseorang yang mati dibunuh. Jadi ada kaum Bani Israel, dia mati dibunuh. Nah Nabi Musa ditantang, kalau kamu emang nabi, coba bilangin siapa yang membunuh orang ini. Nabi Musa suruh tebak. Ini ada orang dibunuh. Kamu harus tahu, kamu kan nabi, coba siapa yang membunuh orang ini. Nah maka turunlah perintah dari Allah, kalau kalian ingin tahu, Nabi Musa minta sama Allah, gimana caranya ya Allah? Ya udah, potong aja anak sapi. Nah kemudian, baik kalau kalian mau tahu, kata Nabi Musa, kalian potong anak sapi. Ini kan bahasanya umum ya. Umum itu artinya anak sapi apapun berarti boleh. Mau anak sapinya betina, mau anak sapinya jantan. Mau anak sapinya betina boleh nggak? Boleh. Mau anak sapinya jantan? Boleh, karena sifatnya anak sapi.
Orang Bani Israil nanya. Ya, namanya tuh ciri kaum Bani Israil itu susah dibilangin. Ya, ciri jaganya itu. Akhirnya dia nanya kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, ini sapinya jantan atau betina? Dinanya, jadi sapinya jantan atau betina. Maka orang Bani Israil belum jelas. Dia nanya lagi, wahai Musa, tanyakan kepada Allah, ini sapinya warna apa? Sapi. Lalu turunlah perintah lagi, ya Baqaratun safra di surat Al-Baqarah. Sapinya berwarna kekuning-kuningan. Ini udah jelas nggak? Jelas ya. Orang Bani Israil belum jelas lagi. Ini gimana nih? Yang kurus apa yang gemuk? Akhirnya dikatakan sama Allah, wasitatun yang sedang. Masih belum jelas lagi. Terus aja nanya kayak gitu. Ya kan? Nah, akhirnya kemudian sampai-sampai kalau di kitab tafsir Jalalain di situ sebutin sampai-sampai hampir saja orang Bani Israil itu kemudian nggak jadi menyembelih itu sapi. Kenapa? Karena ternyata pas dicari-cari sapi yang dituju tadi sesuai kriteria yang dia tanyain sendiri, ya, itu akhirnya apa? Ternyata dapatnya harganya mahal. Padahal coba bayangin kalau dia tadi kaum Bani Israil cuma menyembelih sapi anaknya doang. Susah kan? Gampang kan? Tapi ketika dia sapinya harus betina, masih kecil, warnanya kekuning-kuningan, gak kurus, gak gemuk, makin susah nyarinya. Ya kan? Akhirnya dapatnya mahal. Sampai-sampai mereka bilang, wah ini sayang dipotong nih, gak usah dipotong deh. Padahal dicari tadinya buat dipotong. Ternyata tidak dipotong. Akhirnya kata Nabi Musa, katanya kalian mau mencari sapi untuk supaya tahu siapa pembunuh yang di antara kalian ini. Oh iya, akhirnya dipotong, disembelihlah sapi. Dan uniknya Allah lucunya apa? Uniknya itu, ketika sapi itu sudah dipotong, yang Allah butuhkan cuma buntutnya doang. Wahai Musa, ambil buntut sapi itu. Ya memang Allah seperti itu. Jadi Allah itu menciptakan kita, menciptakan kalian, itu Allah itu sebetulnya nggak butuh sesuatu. Allah itu nggak butuh untuk menghidupkan orang itu. Allah itu nggak butuh nyawanya, nggak butuh. Jadi cuma perantara doang. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala bilang kepada Nabi Musa, wahai Musa, ambil itu buntut sapi, lalu pukulkan kepada orang yang meninggal tadi. Jadi buntut sapi tadi itu diambil, dipukullah ke orang yang sudah meninggal, yang tadi dibunuh itu, dipukul, di kayak orang main sarung tuh. Nah, tepak. Nah, seketika itu juga kemudian orang yang terbunuh tadi hidup lagi. Jadi itu sapi dipotong bukan buat dimakan, bukan, cuman buat diambil buntutnya doang. Coba kalau kalian pikir-pikir, udah nyarinya capek-capek, ya kan, harganya mahal. Ternyata yang diambil cuman buntutnya doang. Coba kalau dia cuma ngambil yang sapi betina yang awal tadi, lebih gampang nggak? Lebih gampang, nggak nyusahin diri sendiri kan? Pas Allah firmankan, udah sembelih sapi betina, selesai kan? Anak sembelih sapi anak, udah. Tapi berhubung dia nyari terus gitu ya, sapi jantan, sapi betina, sapi anak kecil, anak putih, akhirnya ribet sendiri. Padahal yang diambil ternyata cuma buntutnya doang. Jadi Allah itu memang seperti itu. Allah itu nggak butuh kalau kayak kita tuh perantara ya. Kalian itu minta duit itu supaya punya duit kan minta duitnya sama orang tua, ya kan? Misalnya Iat, mah minta duit dong buat jajan. Misalnya Mas Dani bilang sama ibu, bu minta duit dong buat jajan. Rama ya minta duit dong buat jajan. Semua ya. Nah, kita sebagai manusia itu butuh sesuatu untuk menyebabkan adanya sesuatu. Kalian butuh minta kepada orang tua supaya punya duit, tapi Allah itu nggak butuh itu. Allah itu nggak butuh sesuatu. Sama seperti ceritanya tadi Nabi Musa yang memerintahkan untuk umatnya menyembelih sapi. Sebetulnya Allah nggak butuh sapi itu, mau dihidupin langsung juga bisa Allah. Ya kan? Kan Allah yang nyiptain. Betul nggak? Tapi Allah nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena kalau manusia tanpa sesuatu, tanpa sebab, dia bingung.
Kenapa? Bisa Allah aja oleh Allah ciptaan, tidak bisa, udah hidupin. Langsung gak pakai dipecut pakai apa tadi? Buntut sapi, langsung bangun berdiri, bisa Allah. Cuma kan manusia kaget, orang udah mati hidup lagi. Kaget nggak? Sama kayak kalian pengen minta duit, misalnya apa Wiwit minta duit sama mama, mah minta duit dong 5.000, dikasih. Wiwit nggak kaget kan ketika nerima duit 5.000 itu. Tapi bayangin ketika Wiwit ngebayangin pas lagi tiduran di bantal, ya Allah andai kata saya punya uang 5.000, wah jatuh 5.000. Kaget ya? Kaget. Gitu ya. Nah itu jadi kita itu sebagai manusia butuh sesuatu yang menyebabkan. Sementara Allah sendiri gak butuh itu sebetulnya. Paham gak maksudnya? Misal nih Kak Dea pengen baju baru, ya Allah pengen baju baru, maka dia harus minta, beliin baju baru dong. Nggak kaget gak kalau dibeliin? Nih Dea nih buat baju baru kamu, kaget gak? Enggak, tapi kalau bayangin, andai kata saya punya baju baru, buah baju baru ya kan, 5 losin misalnya gitu. Gimana, kaget gak? Nah, lebih milih mana? Dikasih sama seseorang atau jatuh dari langit? Ayo, kasih seseorang ya kan? Nah disitulah manusia butuh sesuatu untuk menyebabkan, gitu ya. Jadi sebetulnya Allah bisa aja ngebangkangin orang yang udah mati, bisa aja, gak usah pakai pecut-pecut segala orang-orang yang punya nyawanya. Ya cuman serem. Ya kalian nih misalnya mau sarapan pagi-pagi bangun tidur buka bantal, ada nasi uduk kayak gitu, bisa aja. Cuman kan ya nggak aneh jadinya, makanya kalian harus pergi ke warung beli nasi uduk kan gitu. Nah jadi ada sebuah perantara untuk melakukan sesuatu itu. Nah umatnya Nabi Musa itu ketika diperintahkan Nabi Musa untuk mencari sapi ya, anak sapi, kalau sapi bukan sapi betina, sapi jantan. Ya anak sapi dicari, sapinya sapi yang kecil, terus yang jantan warnanya kekuningan, nggak gemuk, kecil banget terus ya, sampai dia nyusahin sendiri. Makanya kalian itu bertanya itu bagus, tapi banyak bertanya itu malah nyusahin. Nih, kalau saya bilangin ya, bertanya itu bagus, tapi banyak bertanya justru malah nyusahin diri sendiri. Misal nih, Pak Ustadz ngasih tugas kepada kalian, ya. Misalnya nih, Pak Ustadz ngasih tugas kepada kalian. Kalian nanti bikin atau mencari sebuah hadis Nabi. Itu masih gampang tuh, kalian mau cari hadis apapun terserah, hadis Nabi kan, ya kan? Tapi ketika misalnya Adit nanya, Pak Ustadz, hadis Nabinya tentang hewan, tentang tumbuhan, atau tentang manusia? Terus Ustaz bilang hadisnya tentang manusia. Mulai agak susah. Iat gak terima lagi. Ustaz, ini manusianya gimana nih? Beriman apa manusia yang durhaka? Manusia yang durhaka. Oh, makin susah kan? Nah, terus Pak Is nanya lagi, Ustaz, yang durhaka ini yang laki atau perempuan nih? Yang laki-laki. Terus kemudian nanya lagi Mas Dani, Ustaz, itu gimana tuh ntar? Yang laki-lakinya mati apa enggak? Itu makin susah atau makin gampang? Makin susah. Bayangin ketika kalian cuman cari hadis, gampang nggak? Gampang, bebas. Itu ya. Nah itu sering tuh kalian kalau di sekolah tuh gitu, nanya sesuatu yang nggak penting yang bikin kalian susah. Lagi dikasih tugas sama guru sekolah ya kan, penelitian penanaman cabai, misalnya gitu. Jadi kan kalian cuma disuruh tanam cabai misalnya gitu ya, nggak usah diapa-apain, udah tulis aja hari ini cabai saya tumbuh, oh hari ini cabai saya mati, oh hari ini tumbuhnya sekian senti, udah tulis. Tapi kalau kalian nanya sama gurunya, Bu Guru cabainya pakai pupuk nggak? Bu Guru ntar ini disiramnya tiap jam berapa kali, sehari berapa kali? Bu Guru ini cabainya yang merah apa yang hijau? Ribet apa gampang? Gitu ya. Jadi kalau mau bertanya itu bagus, tapi kebanyakan bertanya juga kurang bagus. Nah, itu jadi kayak Bani Israil, banyakan ngomong, banyakan nanya yang nggak penting, jadi kayak Bani Israil.